وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Bapak Dr. Sujumani MSI, Kepala PU Bapak Sudarno, Kepala Satpol PP Pak Jono, segenap ASN, hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang semoga selalu mendapatkan curahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 21 Syawal. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Paguyuban Pati ASN, Paguyuban Pati Maju, ASN Pati Mengaji, yang mempertemukan kita untuk satu tujuan bersama, yaitu semangat silaturahim, semangat untuk saling mengingatkan, semangat untuk saling memotivasi dalam menjaga iman, menjaga ibadah, menjaga persaudaraan setelah melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan beberapa patah kata tausiah pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menguatkan kita untuk istiqamah dalam ibadah pada hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali Mas operator bisa menampilkan slide saya ya. Pada kesempatan ini tema yang akan kita kaji insyaallah kembali ke fitrah merajut ukhuwah. Bagaimana setelah Ramadan ini berlalu, setelah Ramadan ini pergi dari hadapan kita, kita tetap bisa mempertahankan keimanan kita, mempertahankan ibadah kita, juga mempertahankan kekuatan persaudaraan kita yang terjalin sangat kuat ketika bulan Ramadan. Ibadah kita, apa kabarnya setelah Ramadan itu berlalu? Selanjutnya, ibadah kita setelah Ramadan berlalu. Bagaimana kabar salat subuhnya? Masihkah tepat waktu seperti Ramadan dulu? Bagaimana kabar sholat maghribnya? Masihkah kita laksanakan seperti dulu? Bagaimana kabar sholat berjamaahnya? Apakah masih terus-menerus kita lakukan? Bagaimana kabar sholat sunnahnya? Apakah kita masih setia melakukan seperti ketika kita berada di bulan Ramadan? Bagaimana infaknya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya? Apakah masih tetap bertahan ketika Ramadan telah berlalu dari hadapan kita? Ini semua menjadi pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri, karena ada satu kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah ketika di bulan Ramadan, itulah Allah yang kita sembah sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang usia hidup kita, hingga akhirnya kita akan menghadap kepadanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya ada satu hal kata para ulama yang perlu untuk kita perhatikan dari rangkaian kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan, yaitu memperhatikan buah dari ibadah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, sempat menyatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak
haus saja. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali capek dan lelah saja. Bagaimana kita tahu bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan perubahan dari hidup kita, yaitu dengan memperhatikan buah dari ibadah-ibadah tersebut. Ketika kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikrarkan itu minimal setiap kali tahiyat. Itu minimal setiap hari. Kita ikrarkan itu merupakan sumpah dan perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Dia semata yang menjadi tautan hati kita, kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Begitu ketika kita melaksanakan sholat, bagaimana pengaruh sholat itu dalam hidup kita? Sholat itu mengajarkan kita tepat waktu, mengajarkan kita kebersihan, mengajarkan kita disiplin, mengajarkan kita tanggung jawab, mengajarkan kita peduli kepada sesama. Bagaimanakah hidup kita dalam pelaksanaan sholat selama ini? Apakah sholat hanya menjadi rutinitas atau benar-benar sudah membawa perubahan dalam hidup kita masing-masing? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan itulah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan bangsa Indonesia kita saat ini, baik secara lokal di daerah, regional maupun secara nasional. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang sangat miris untuk kita terima sebagai sebuah kenyataan. Terutama dalam hal al-fahsya wal munkar. Tadi saya mendapatkan cerita dari Pak Sudarno, dari Pak Sugiono tentang usaha beliau untuk mencegah tersebarnya perilaku buruk di kalangan anak-anak muda. Pada bulan Februari yang lalu Pak ya, Masya Allah itu mendapatkan tantangan, tapi beliau tetap maju. Tujuannya sama, sederhana, untuk melindungi bangsa ini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, saya kira yang hadir di sini mayoritas sudah menikah nih ya. Insya Allah yang hadir di sini mayoritas sudah punya anak. Mungkin saat ini yang belum, saya doakan semoga segera. Amin. Mbak mahasiswi insya Allah segera bisa bertemu dengan jodohnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saat ini kita bersama dengan anak-anak kita. Kita berhadapan dengan anak-anak kita. Kita rawat mereka. Kita jaga makannya, kita jaga minumnya, kita jaga pergaulannya. Nasihat kita berikan siang dan malam. Kita rawat hati mereka. Kita ajak mereka sholat. Kita latih mereka dengan keluhuran, dengan budi pekerti yang mulia. Saat ini mereka di hadapan kita. Tetapi apakah kita bisa menjamin bagaimana nasib mereka setelah mereka jauh? Mereka menjadi mahasiswa, mereka punya teman sendiri, mereka punya komunitas sendiri, mereka tinggal di tempat yang jauh dari kita. Kita bisa menelpon, bisa bertanya kabar, dan mereka mungkin bisa menjawab dengan jawaban yang menyenangkan. Tapi apakah begitu kenyataannya? Wallahu a'lam. Akan sangat miris, akan sangat menyakitkan hati kalau kita yang merawat tubuh anak-anak kita, kita merawat fisik anak-anak kita, tapi akal mereka, pikiran mereka, hati mereka diambil oleh orang lain, terkotori oleh zina, terkotori oleh pergaulan bebas, terkotori oleh LGBT yang saat ini merajalela di mana-mana.
sudah membaca survei yang dibuat oleh Akademi Ikatan Keluarga Indonesia yang menyebutkan tentang penyebaran LGBT yang sangat menakutkan, baik secara nasional maupun di daerah-daerah itu ribuan yang sudah menjadi bagian dari pengikut orang nikah sesama jenis. Laki-laki hubungannya sama laki-laki, perempuan hubungannya sama perempuan, hingga akhirnya mengikrarkan seks bebas, nikah sesama jenis, dan perilaku lainnya yang menjijikkan. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semuanya, menjadi tantangan bagi kita. Oke, kita masih hidup, kita bisa mengawasi mereka. Tapi bagaimana ketika kita telah meninggal dunia, kita telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat dan benar-benar melaksanakan filosofi sholat itu dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari perbuatan al-fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian puasa. Sejauh mana puasa itu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dulu ketika kita puasa kita bisa menahan diri. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak berani kita sentuh. Ketika Ramadan telah berlalu, apa kabar hati kita? Apa kabar pikiran kita? Apa kabar kebiasaan kita sehari-hari? Kalau selama Ramadan ternyata kita sudah mampu, kita tinggal meneruskan. Maka ada syariat puasa Syawal seperti Pak Arif tadi, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan, dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya sudah melaksanakan puasa Syawal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan hati kita, keyakinan kita tetap dalam keadaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya zakat. Tidak sekedar memberi, tidak sekedar ngasih, tetapi zakat melatih kita menjadi orang yang peduli. Untuk apa uang kita kumpulkan tapi tetangga kita kelaparan? Untuk apa kita maju dalam usaha dan perdagangan tapi anak-anak kita mengenal bapaknya, mengenal ibunya sebagai orang yang pelit, orang yang kikir, bahkan untuk makan di rumah saja sangat dihemat-hemat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, zakat ini an-numu. Artinya secara bahasa an-numu, az-zakat an-numu, at-tuhur, suci dan bersih. Semakin kita berzakat, semakin kita memberi, maka insya Allah harta kita akan semakin tumbuh, jiwa kita akan semakin suci. Dan yang berikutnya adalah haji, dan sekarang sudah mulai orang persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, bagi yang sudah mendapatkan kuota, bagi yang baru mulai, itu harus menunggu berapa puluh tahun lagi. Dipakai berapa tahun? Ya, 40. Masya Allah, 40 tahun dipakai. Jadi daftar 2022 bisa berangkat haji 2062. Mbak ini sudah daftar, Mbak, mumpung masih muda. Anak-anak kita usia 12 tahun minimal segera didaftarkan. Kasihan kalau mendaftar usia 40 tahun, saat ini baru mendaftar 62. Itu pun kalau masih hidup usia sudah 80 tahun. Ini memang perjuangan untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah permisalan ya. Ada sebuah permisalan yang ingin saya berikan. Kalau misalnya ini permisalannya, ini Islam, ini Islam contohnya. Maka kita memegang Islam ini supaya tidak jatuh dengan 5 jari kita. 5 jari ini anggaplah syahadat. Jari telunjuk sholat,
jari tengah puasa, jari manis zakat, dan jari kelingking itu haji. Kita pegang Islam dengan 5 jari ini kuat insya Allah pegangannya. Kita belum berhaji, insya Allah masih kuat, ada masih 4 rukun Islam yang menggenggam. Kita lepas, tidak zakat, ini masih ada 3 yang menggenggam. Kita tidak puasa, masih ada 2, tapi sudah mulai goyah. Tapi ketika kita sudah tidak sholat, maka jatuhlah Islam ini dari kehidupan kita. Makanya man taraka as-salata jiharan faqad man taraka as-salata 'amdan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur dengan nyata. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 40 tahun menunggu haji, lama sekali. Nah sekarang kita cari alternatif. Kalau kita tidak bisa mendapatkan keutamaan haji, kira-kira ada amalan tidak yang setara dengan haji? Nah ternyata berita gembira bagi kita semuanya Bapak Ibu, ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita amalkan itu, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan setara dengan haji. Apa itu? Silakan Mas operator. Ini ada 4 amalan setara haji. Bagi yang berilmu tentu beda dengan yang tidak berilmu. Yang tahu tentu beda dengan yang tidak tahu. Ketika kita tahu 4 hal amalan secara pahala bisa mendapatkan setara ibadah haji, lalu kita amalkan, maka insya Allah betapa besar pahala yang bisa kita dapatkan. Belum wukuf di Arafah, belum mandi di Muzdalifah, belum kita tawaf di Ka'bah, belum kita sa'i antara Safa dan Marwah, kita sudah mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini hadis sahih dan hasan semuanya. Kalau tidak sahih minimal hasan, dan itu kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man masya ila salatin maktubatin, siapa yang berangkat melaksanakan sholat berjamaah, fahiya kahajjatin, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. Wa man masya ila sholati tatawwu'in, dan barang siapa yang menuju masjid melaksanakan sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah nafilah. Berita gembira bagi kita yang ingin mendapatkan pahala ibadah haji, belum sempat berhaji, harus dulu 40 tahun. Itu pun kalau sudah mendaftar. Kalau belum, jaga sholat berjamaah di masjid. Berikutnya, menghadiri majelis ilmu di masjid. Man ghada ila masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu. Siapa yang hadir kajian di masjid, hadir kajiannya Bapak Sekda. Saya dengar beliau punya majelis taklim juga Pak ya. Allah hadir majelis taklim, hadir ASN mengaji. Ini kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Berikutnya kita salat isya, barangkali ini yang paling masyhur. Man shallal ghadata, siapa yang salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta taqlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tamah. Siapa yang duduk, dia salat, dia berzikir kepada Allah, lalu salat 2 rakaat. Jadi syaratnya pertama harus salat subuh di masjid berjamaah. Kemudian setelah salat subuh duduk berzikir, setelah duduk berzikir sudah terbit matahari, salat. Ya, salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Dan yang ketiga, yang keempat, siapa yang ingin mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, carilah pahala itu kepada kedua orang tua. Seorang pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berangkat jihad. Kata Rasulullah, ibumu masih ada, bapakmu masih ada. Masih ada ya Rasulullah. Fafihima fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya. Fa'abdillaha fi birriha, maka berbaktilah kepada Allah dengan berbakti kepada keduanya. Fa'idza fa'alta dzalika, kalau kamu benar-benar berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, fa'anta hajjun, maka engkau seperti orang yang berhaji, muhtamir seperti orang yang berumrah, mujahid seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, satu hal dalam proses amal ibadah yang kita lakukan, yaitu jangan sampai amal ibadah capek-capek kita sudah beramal, ternyata ujung-ujungnya amal kita tidak diterima dan akhirnya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Atadruna manil muflis? Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat jawab dengan standar. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami, malalahu wala mata, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, orang yang perusahaannya dilikuidasi, orang yang kekayaannya diambil OJK, orang yang akhirnya bangkrut, perusahaannya diambil oleh bank, itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, ada orang yang lebih parah daripada itu. Al-muflis, orang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, yaitu yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solat, wasyamin, dengan pahala puasa, wazakatin, dengan pahala zakat, wayati, tetapi di samping pahala yang dia bawa itu, waqad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang lain, waqad hadza, pernah menuduh, menyebarkan hoax, menyebarkan konspirasi, menjadi buzzer bagi orang lain atau kelompok tertentu. Wa akala mala hadza, dia makan harta orang lain. Wa qatala hadza, pernah membunuh orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah dia sakiti itu datang kepada Allah. Ya Allah, saya tidak terima. Saya tidak terima bapak itu masuk surga. Saya tidak terima ya Allah, dia pernah menyakiti saya. Saya menuntut keadilan pada hari ini. Apa yang terjadi? Kita harus membayar kejahatan yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan ibadah sholat kita. Pahala sholat kita dikasihkan kepada orang tersebut. Ada orang yang pernah dicaci, ibadah puasa kita dikasihkan ke orang tersebut. Orang yang pernah kita sakiti hatinya, ibadah tilawah Al-Quran berikan kepada orang tersebut. Habis pahala kita, masih datang orang yang mati, nuntut. Akhirnya apa? Dosa orang itu dipikulkan kepada kita, hingga akhirnya pahala kita semuanya habis, dosa kita bertambah. Tidak jadi kita masuk surga karena keluhan, protes dari orang yang pernah kita sakiti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, boleh kita rajin ibadah, boleh kita rajin tilawah Al-Quran, tapi jaga hubungan dengan sesama.
Jangan ada hati yang tersakiti. Jangan ada harta haram yang kita makan, baik itu di pemerintahan, baik itu di perusahaan, baik itu karyawan, baik sebagai pimpinan sebuah masyarakat. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, karena itu kelak akan menghancurkan amal-amal kita. Maka lanjut, hadirlah halal bihalal ini. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Untuk benar-benar memenuhi hak-hak persaudaraan di antara kita, untuk mengingatkan kembali hak-hak persaudaraan di antara kita. Ya, lanjut. Ini saya dari ini terakhir ya. Saya tadi dapat waktu hampir 11, kemudian dilanjutkan doa. Saya ingin mengingatkan hadis Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh menyakiti. Wala yuslimuhu, tidak boleh membiarkannya disakiti. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang menolong memenuhi keperluan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah yang akan mengurus hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menghilangkan satu kesusahan bagi seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya. Kita hadir dalam rangka halal bihalal ini adalah untuk saling bersilaturahim, saling membuka hati, saling memaafkan, minta ridho, minta rela, minta keikhlasan dari mereka yang pernah kita sakiti, karena itulah yang akan membebaskan kita dari penyesalan di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menjadi nasihat bagi diri saya sendiri, semoga bermanfaat kepada para hadirin sekalian, untuk mari kita bersama-sama menjaga amal kita, menjaga ibadah kita, menjaga hubungan kita antar sesama, dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setiap orang yang berteman, setiap orang yang bersahabat, semua akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhilla ba'duhum yawma idzin li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sahabat-sahabat karib pada saat itu akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa di antara mereka. Mari kita menutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan kita untuk terus istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب تبارك وتعالى يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.